atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menghadapi segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang kami hormati Bapak Eri Asman STMT selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila, dan kami akan menyampaikan materi melalui video ini, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Ariel Pratama. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan pemikiran fundamental yang koheren, logis, dan sistematis tentang dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana kelima silanya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, saling terkait, saling mengisi, dan membentuk suatu keutuhan yang utuh, hierarkis, serta memiliki hakikat makna yang mendalam, ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagai pedoman hidup bangsa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rinda Anissa. Ciri dan tujuan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri sistematis, koheren, menyeluruh, mendasar, rasional, dan spekulatif, yang bertujuan menjadi landasan berpikir, pandangan hidup, dan sumber dari segala sumber hukum, mengarahkan pembentukan ideologi, serta menjadi pedoman moral dan etika bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan. Tujuannya adalah memberikan pertanggungjawaban rasional, menjabarkan nilai-nilai luhur, serta membimbing perilaku individu dan penyelenggaraan negara secara utuh dan terpadu. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Nasila Dwinggandari. Perbandingan filsafat lainnya di dunia. Perbandingan filsafat dunia sering berpusat pada dikotomi timur atau holistik, intuisi, harmoni, barat atau analitis, rasional, individualistik. Namun, ini penyederhanaan. Filsafat timur fokus pada keutuhan, spiritualitas, dan keterkaitan atau sirkular. Sementara barat menekankan akal, empiris, dan dominasi manusia atas alam dengan tujuan kemajuan, sedangkan Islam mengintegrasikan wahyu dan akal, memandang dunia dari perspektif teosentris berbeda dengan barat modern yang antropensentris. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Sri Mayana. Menghayati Pancasila sebagai sistem filsafat. Menghayati Pancasila sebagai sistem filsafat berarti memahami dan mengamalkan nilai-nilai berdasarkan Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, serta mendalami sebagai satu kesatuan utuh yang saling berkaitan, bukan hanya dogma, melainkan sebagai hasil perenungan filosofis tentang kehidupan bangsa Indonesia yang menjadi panduan sikap, perilaku, dan landasan penyelenggaraan negara untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan.
Ini melibatkan pemikiran kritis, rasional, dan kooperatif tentang hakikat manusia dan tujuan bangsa berbangsa, serta penerapannya dalam tindakan nyata sehari-hari hingga menjadi ideologi yang mengakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencoba mewawancarai salah satu masyarakat di sekitar Kota Rengat ini. Permisi Pak. Ya, Sebelumnya dengan Bapak siapa? Edi. Pak Edi, kami izin untuk merekam Pak. Kami ingin bertanya, menurut Bapak apa peran Pancasila pada era modern pada saat ini Pak? Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki peran penting sebagai pembentukan karakter kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Permisi Pak. Dan untuk kesimpulan pada video ini adalah kita dapat memaknai Pancasila sebagai perwujudan pemikiran terdalam bagi bangsa Indonesia yang bersifat menyeluruh dan utuh, yang dimana masing-masing sila tersebut tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya agar mencapai tujuan berdirinya negara Republik Indonesia. Itulah tadi materi yang kami sampaikan melalui video ini, yaitu dari kelompok 2, dan terima kasih kepada Bapak Eriasman STMT selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila karena telah membimbing pembuatan video kami ini dari awal hingga akhir. Sekian dari kami kelompok 2.